Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Yang kita pelajari ini adalah tentang persamaan trigonometri bentuk dasarnya atau persamaan trigonometri dasar. Tujuan pembelajaran dan materi prasyarat. Nah, tujuannya setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Uraian materi. Nah, materi prasyarat ya. Prasyarat itu adalah materi yang harus dipisai dulu atau dikuasai dulu sebelum lanjut ke sini. Dan untuk materi prasyarat itu sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Uraian materi. Jika Anda menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti Anda diharuskan menentukan nilai X dalam satuan radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Sebelum memasuki materi, ada materi prasyarat yang harus Anda kuasai, yaitu sebagai berikut. Materi prasyarat 1 adalah tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, ini sudah pernah dihafalkan di kelas sebelumnya ya, dimana ini membacanya kalau sin 30 maka itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, dan seterusnya cara membaca tabelnya. Ini sudah pernah dipelajari, atau jika lupa bisa dilihat di postingan video yang sebelumnya. Bisa dilihat di akun kami. Selanjutnya, materi prasyarat yang kedua adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Nah, ini juga sudah pernah dipelajari, di mana kalau kuadran 1, semua nilai alfanya positif. Nah, kalau yang kuadran 2, itu hanya sin yang positif. Kalau kuadran 3, hanya tangan yang positif. Kuadran 4, hanya kosinus yang bernilai positif. Ini juga sudah pernah disampaikan dan kalian juga sudah paham dalam mengerjakan soalnya. Jika lupa, bisa dilihat di video atau catatan-catatan sebelumnya. Dua materi prasyarat tersebut, kalau sudah diingat kembali, nanti akan mudah untuk mengerjakan persamaan trigonometri dasar yang meliputi. Yang pertama, bentuk sin X sama dengan sin A, maka otomatis X itu sama dengan A. Ini juga bentuk cos X sama dengan cos A, otomatis X itu sama dengan A. Tangan X sama dengan tangan A, berarti sama dengan X itu sama dengan A. Dan sin X sama dengan K, nah jika K sebuah konstanta, maka ini ditentukan nanti X-nya, sebagaimana besarnya K itu nanti ada caranya. Begitu pula dengan nomor 5, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Jadi ini bentuk-bentuk trigonometri, persamaan trigonometri dasar ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Tentukan penyelesaiannya. Di sini ada dua nomor soal sebagai contoh soal. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin 70, nah di sini ada 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 360 derajat, ini adalah syaratnya ya, atau ketentuannya. Dan ini persamaannya. Yang nomor 2, cos X sama dengan cos 60, nah di mana 0 derajat itu lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan 360. Nah, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Ya, alternatif penyelesaian dari contoh soal yang nomor 1. Yang pertama, sin X sama dengan sin 70. Syaratnya itu X harus antara 0 sampai 360. Nah, sekarang dari yang model pertama, ini kan sin X, di sini sin 70. Jelas, di sini X pasti sama dengan 70. Nah, ini kalau dia sudutnya berada di kuadran 1. Nah, beda lagi. 70 ini, ya kan, dia bisa berada di kuadran selain kuadran 1. Kuadran mana? Yaitu kuadran yang nilai sin-nya juga positif, yaitu ada di kuadran 2. Nah, di mana rumus dari kuadran 2 itu adalah 180 min alfa, ya kan? Nah, berarti berapa sudutnya? Maka sudutnya adalah 180 dikurangi 70 sama dengan 110. Artinya nilai sin 70
itu sama dengan nilai sin 110 derajat. Nah, jadi masih berkaitan nggak tentang materi yang dulu dengan materi ini? Nah, saya ulangi. Sin X sama dengan sin 70. Ya kan? Maka otomatis X sama dengan 70. Itu jika ada di kuadran 1. Nah, masalahnya dari keempat kuadran, nah kita lihat ke sini lagi. Di sini A, ya kan? Sini alfa, ini 70. Setelah itu, karena dia sin, maka kita cari dari keempat kuadran ini, di manakah letak sin yang positif. Maka dia otomatis ada di kuadran 2, hanya sin yang bernilai positif. Nah, maka dia ada di sini. Nah, maka kalau yang tadi soal nomor 1, 70 kan di sini, di kuadran 1, 70. Tapi kalau berada di kuadran 2, dia posisinya di sini. Nah, di sini 70. Nah, berapakah sudut ini? Nah, sudut ini menghitungnya bukan ini ke sini, tapi dari 0 sampai ke garis ini. Nah, dari 0 ke sini sampai ke sini. Sehingga rumusnya di sini kan, posisinya ini kan di sini, garis ini. Nah, rumusnya adalah 180 min alfa. Alfanya berapa? Ini 70. Berarti 180 dikurangi 70 sama dengan 110. Apakah benar? Coba kita hitung dari sini. Ini 0, ini ke sini 90. Nah, ini ke sini berapa? Nah, ini ke sini 70. Maka di sini hanya tersisa 20. 90 ditambah 20 yang ke sini berarti sama dengan 110. Seperti itu cara menentukannya. Lagi supaya lebih paham, kita ke contoh yang nomor 2. Nah, sekarang cos. Cos X sama dengan cos 60. Nah, maka otomatis X jelas sama dengan 60. Nah, di sini 60. 60 itu ada di kuadran 1. Karena batasannya mulai dari 0 sampai 360 itu mencakup daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4, maka selain di kuadran 1, kita cari lagi nilai berapa yang sama dengan cos 60. Nah, jadi yang pertama sudutnya adalah 60, cos 60 ya kan? Karena di sini cos X sama dengan cos 60. Maka X1-nya adalah 60. Sekarang kita cari X2-nya jika berada di kuadran lain. Kita kembali ke slide nomor 3. Nah, ke slide yang ini lagi. Nah, sekarang beda kasusnya adalah cos 60. Maka 60 ada di sini, yang kuadran 1. Nah, sekarang cari lagi di 4 kuadran ini, mana yang nilai cosnya positif. Nah, berarti positif ada di sini, ada di kuadran 4. Maka di sini 60, di sini juga 60 letaknya A. Nah, berarti kan di sini kan min A, di sini tulisannya. Di sini min 60. Nah, berarti di sini A yang ini 60 di sini, cos 60 itu sama dengan cos min 60 kalau dinyatakan dalam sudut negatif, karena dari ini turun ke bawah, nah min 60 posisinya. Nah, sedangkan kalau disebut dalam sudut positif, min 60 itu adalah sama dengan 300 derajat. Ya kan? Nah, sekarang kita ke soal lagi. Nah, di sini. Min 60 itu kalau sudut negatif dipositifkan maka ditambah 360 sama dengan 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60,300. Ya, kenapa? Karena nilai cos 60 itu sama dengan cos 300. 60 itu untuk yang di kuadran 1 dan 300 untuk yang di kuadran 4. Kenapa dicari lagi yang 300? Karena batasan nilai X adalah mulai dari 0 sampai dengan 360. Nah, sekarang untuk latihan, tentukan penyelesaiannya. Nah, di sini ada sin X sama dengan sin 30. Nah, jelas di sini X1-nya sama dengan 30. Nah, sekarang untuk X2-nya, cari posisi nilai sin yang positif, di mana nanti alfanya sama dengan 30. Berapakah nilai sudutnya? Sama dengan contoh soal yang nomor 1 tadi. Nah, yang nomor 2, tan X sama dengan tan 45. Jelas di sini X1, X pertamanya adalah sama dengan 45. Tinggal mencari X2-nya
di manakah nilai tangan yang bernilai positif? Berada di kuadran berapa? Lalu masukkan alfa 45 ketemu sudut berapa. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Dicoba mengerjakan. Selamat mengerjakan.